Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Santri-santri kami Ma'had Riyadhus Shalihin, semoga antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas secara ringkas yaitu mafhumul bid'ah, pengertian bid'ah, wa mafhumul maslahah mursalah, dengan pengertian dari maslahah mursalah, dan al-farqu bainahuma, titik poin-poin perbedaan antara bid'ah dan maslahah mursalah. Kenapa perlu kita bahas perbedaan antara bid'ah sama maslahah mursalah? Nah, karena sebagian orang ketika melakukan sebuah kebid'ahan, dia berhujjah bahwasanya ini adalah maslahat mursalat, sehingga perlu kita ketahui bahwasanya apa itu maslahat mursalah dan titik perbedaan maslahat mursalah dengan bid'ah. Baik, kita mulai dari poin pertama yaitu mafhumul bid'ah, pengertian bid'ah. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwasanya bid'ah itu adalah kullu man ahdatha syai'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslun min ad-din yarji'u ilaih. Kata beliau bahwasanya bid'ah adalah kullu man ahdatha syai'an, setiap orang yang membuat sesuatu perkara hal baru, wa nasabahu ila din, dan menganggap bahwasanya perkara baru tersebut adalah bagian dari agama, wa lam yakun lahu aslun minad din yarji'u ilaih, dan perkara baru tersebut tidak punya landasan dalil syar'i yang merujuk pada agama tersebut. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ada 3 poin penting rukun-rukun bid'ah. Sesuatu dianggap bid'ah ketika memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama adalah ihdas, ada perkara baru. Jadi hal yang pertama adalah dia perkara baru, kemudian nisbatuhu ila din, kemudian perkara baru tersebut dia sandarkan kepada agama. Kalau misalkan ada perkara hal baru namun bukan dalam perkara agama, maka boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, misalkan ada orang yang membuat hal baru, kendaraan baru, atau motor model baru, mobil model baru, maka sah-sah saja. Nah, tapi kalau ada seorang yang membuat hal baru namun dia menisbatkan bahwasanya perkara baru ini adalah bagian dari agama, nah, maka ini termasuk bid'ah. Dan syarat yang ketiga adalah adamu wujudi aslin syar'i, tidak adanya dalil syar'i yang mendukung perkara baru tersebut. Bahwasanya perkara baru tersebut tidak bersandar pada dalil yang sahih atau kaidah ammah syar'iyyah. Baik, kemudian maslahat mursalah. Kita perlu ketahui bahwasanya maslahat itu ada 3. Maslahat yang pertama ada namanya maslahat mu'tabarah. Maslahah mu'tabarah adalah maslahat yang dianggap oleh syariat. Ada maslahat dan ada dalil-dalil syar'i yang mendukung maslahat tersebut. Misalkan tentang jihad, apakah jihad ada maslahatnya? Naam, ada maslahatnya. Apakah ada dalil yang mendukung tentang jihad? Naam, ada dalil-dalil yang mendukung tentang jihad tersebut. Maka maslahat jihad adalah maslahah mu'tabarah, maka dia dianggap termasuk dari bagian agama. Dan juga misalkan memotong tangan bagi yang mencuri, apakah ada maslahatnya? Naam, ada maslahatnya.
Apakah ada dalil syar'i yang mendukung maslahat tersebut? Naam, ada dalil syar'i yang mendukung hal tersebut. Maka ini dikatakan maslahah muktabarah. Kemudian maslahat yang kedua, lawan dari yang pertama, namanya maslahat mulghah. Maslahat yang tidak diakui oleh syariat. Contohnya seperti apa? Misalkan tentang riba, atau bunga bank. Riba, apakah ada manfaatnya? Naam, ada manfaat dalam riba. Tapi apakah ada dalil syar'i yang mendukung riba? Naam, tidak ada dalil syar'i yang mendukung riba tersebut. Justru bahkan Allah melarang dan mengharamkan riba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur, maksudnya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah mengharamkan riba. Padahal dalam riba tersebut ada manfaatnya. Namun dalil syariat melarang maslahat tersebut. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama maslahah mu'tabarah, yang kedua maslahah mulghah. Nah, yang ketiga adalah maslahah mursalah. Ini yang akan kita bahas, poin pentingnya. Apa itu maslahat mursalah? Nah, sebagaimana definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan bahwasanya maslahah mursalah hiya ayyara al-mujtahid anna hadzal fi'la yajlibu manfa'atan rajihatan wa laysa fi syar'i ma yanfih. Bahwasanya ketika seorang mujtahid melihat bahwasanya ada maslahat, bahwasanya perbuatan ini yajlibu manfa'atan rajihatan, mendatangkan manfaat, maslahat, dan maslahat tersebut tidak ada dalil syar'i yang menafikan. Tidak ada dalil syar'i yang menafikan maslahat tersebut. Tadi kalau masalah mu'tabarah ada dalil syar'i yang mendukungnya. Tadi maslahah mulghah ada dalil syar'i yang menafikan. Namun maslahat mursalah adalah tidak ada dalil syar'i yang menafikan maslahat tersebut. Maka ini yang dinamakan dengan maslahat mursalah. Maka ketika kita sudah tahu bahwasanya apa itu bid'ah, apa itu maslahah mursalah, maka bisa kita tarik kesimpulan poin-poin perbedaan antara bid'ah dan maslahah mursalah. Yang pertama, min haitsul maudu, dari sisi topiknya, topik yang dibicarakan. Nah, yang pertama, bid'ah tata'allaq bil ghayat, bahwasanya bid'ah tersebut berkaitan dengan tujuan ibadah atau keyakinan, membuat perkara hal baru dalam ibadah atau akidah. Jadi tujuan tersebut, tujuan ibadahnya. Sedangkan maslahat mursalah itu tata'allaq bil wasail. Sedangkan maslahah mursalah adalah berkaitan dengan wasilah untuk beribadah. Jadi kalau bid'ah itu berkaitan dengan al-ghayat, sedangkan maslahah mursalah berkaitan dengan wasail ilal ibadat, wasilah untuk mencapai ibadat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, min haitsu ta'sir al-mukallafin, bekasnya kepada seorang mukallaf, bahwasanya bid'ah tuaddi ila tasydid wal haraj 'ala al-mukallaf. Bahwasanya bid'ah pada umumnya itu adalah membebani seorang mukallaf. Bid'ah berat, membebani seorang mukallaf. Sedangkan maslahat mursalah tahdufu ila takhfif wa raf'il haraj. Sedangkan maslahat mursalah itu ingin mendatangkan, meringankan ibadah tersebut dengan wasilah yang ada. Nah, kemudian min haitsu tanaqud ma'a maqasid syariah, dari sisi tanaqudnya, berlawanannya dengan maqasid, tujuan pensyariatan, bahwasanya bid'ah tunaqi maqasid asy-syariah wa tahdumuha. Bahwasanya bid'ah itu berlawanan dengan maqasid syariah dan juga tahdumuha, dan menghancurkan maqasid syariah. Sedangkan maslahah mursalah tu'azziz maqasid asy-syariah. Sedangkan maslahah mursalah adalah menguatkan adanya maslahat mursalah.
Kemudian dari sisi min haitsu ada wuqu'ihi bi zamanin Nabi, dari sisi tidak terjadinya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sisi persamaan antara bid'ah sama maslahah mursalah, bahwasanya kedua-duanya tidak terjadi pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang membedakan antara keduanya? Bahwasanya bid'ah lam tuf'al ragma wujudid da'i li fi'liha. Bid'ah itu tidak dikerjakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ada dorongan, ya? Dan tidak ada larangan, mani, penghalang, sehingga Rasulullah tidak bisa melakukan. Jadi ada dorongan mungkin untuk Rasulullah kerjakan, tapi Rasulullah tidak kerjakan. Itulah bid'ah. Jadi ada kemungkinan Rasulullah untuk melakukan hal tersebut, tetapi Rasulullah tidak mengerjakan pekerjaan tersebut. Sedangkan maslahat mursalah, na'am, tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW karena tidak ada dorongan, tidak memungkinkan untuk dilakukan pada zaman tersebut, atau ada mani, penghalang, sehingga Rasulullah tidak mengerjakan hal tersebut. Jadi ini adalah poin-poin penting perbedaan antara bid'ah dan maslahah mursalah. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.